juga Mas Ahaye adalah anak muda yang punya visi dan kekuatan. Kabupaten Cirebon, Indra Maju itu masih merah. Prabowo Gibran masih di bawah. Itu menjadi catatan PKB dari Ketua TKB kami, yaitu Pak Ridwan Kamil. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya juga bersama dengan Dr. Ratnawati, calon anggota legislatif yang juga sebagai wakil bendahara. Bapak Ibu sekalian, spirit dan semangat memenangkan Pak Prabowo tentu tidak dilakukan kembali, karena ini merupakan jembatan transisional yang adil, yang makmur, yang bermartabat. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan menuju Indonesia kemapanan, mengisi kemerdekaan. Ini yang menjadi faktor utama. Nah, tentu ada jembatan kedua 45 Pak Prabowo Subianto, ada jembatan yang bisa Indonesia Emas 2045 merupakan jembatannya ada di mana? Jembatannya adalah demografi, di mana rakyatnya, masyarakatnya berusia produktif, berusia di mana mampu untuk mewujudkan. Tanya dong, Pak Herman Hairon, hari ini agenda di Cirebon apa saja, Pak? Hari ini agendanya cukup padat, tentu bukan hari ini, tapi rangkaian. Saya sudah 1 minggu berada di Cirebon ini, terus saya bertemu dengan masyarakat, dan saya mengajak masyarakat untuk tidak salah memilih dan memilih orang yang tentu tepat, pemimpin yang tentu dianggap pas dan bisa membawa Indonesia lebih baik. Dan saya membawa 2 misi. Pertama, saya ya harus menang Partai Demokrat, dan saya sendiri sebagai incumbent anggota DPR ya harus melanjutkan kembali. Saya juga harus membawa Dr. Ratnawati menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, serta membawa para anggota DPRD Kabupaten Kota sewilayah dapil saya. Itu adalah tugas pertama. Tugas kedua tentu juga ini merupakan bagian dari komitmen Partai Demokrat dalam rangka mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar terus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat pada tanggal 14 Februari untuk memilih pasangan nomor urut 2, yaitu calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan tadi siang kami juga berkesempatan untuk melakukan pelatihan terkait dengan sistem keuangan dan permodalan. Kemudian sore ini kami bersama dengan Pandugi yang dikomandani oleh Bung Ahmad Dasuki telah melakukan konsolidasi sewilayah Cirebon. Setelah beliau roadshow dari mulai Kerawang, Subang, kemudian Cirebon, besok di Indramayu. Konsolidasi anak-anak muda Pantura yang sebagai pendukung Mas Gibran. Dan tentu pada akhirnya untuk memenangkan, bahkan tekad untuk memenangkan, Pandugi bertekad untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam 1 putaran. Oleh karenanya kita tidak lagi dalam perdiskusian, tidak harus lagi kita melakukan perdebatan, bahkan tidak lagi kita untuk melakukan seminar-seminar. Kita sudah saatnya sekarang untuk melakukan gerakan-gerakan di kantong-kantong masyarakat, merebut hati dan pikiran masyarakat. Bagi Pandugi, ya tentu untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi bagi saya dan Dr. Ratnawati, memenangkan Partai Demokrat, memenangkan para caleg, dan memenangkan Pak Prabowo Gibran sebagai presiden 5 tahun ke depan. Saya kira ini yang menjadi esensi pertemuan hari ini. Pak, potensi milenial di wilayah Pantura Jawa seperti apa, Pak? Saya berkeliling ya, ini tentu fakta, realitas masyarakat hari ini. Kalau saya bertanya kepada masyarakat, baik itu yang milenial, baik itu yang senior,
Tentu jawabannya sekarang saatnya lah dipimpin oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan apa yang saya temukan di lapangan, apa yang saya ketahui pada waktu saya melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat terkait dengan keinginan dan harapan masyarakat ke depan Indonesia dipimpin Pak Prabowo, tentu ini menjadi kenyataan yang nanti akan dibuktikan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya. Pak, salah satu tadi agenda adalah dengan UMKM ya Pak. Ya. Secara menyeluruh kondisi perkembangan UMKM saat ini Pak di awal tahun seperti apa nih Pak? Sisi lainnya tentu mereka merasa bahwa ada peningkatan permintaan. Namun memang masih agak kesulitan permodalan. Saya baru mendapatkan banyak aspirasi terkait dengan para UMKM yang 2 tahun berturut-turut diterpa oleh COVID-19, pada akhirnya kemudian bangkrut, dan untuk bangkitnya agak sulit karena mereka masih tertanggung hutang, masih dalam BI checking, masih backlist, sehingga tidak bisa meminjam kepada lembaga keuangan konvensional, kepada bank. Ini yang menurut saya harus dicarikan jalan, karena mereka baru ingin kembali tumbuh. Mereka sudah memulai kecil-kecilan, tapi ingin melakukan lompatan-lompatan agak sulit karena permodalannya masih terkendala oleh status mereka sendiri. Nah, oleh karenanya saya dengan Dr. Ratnawati sebagai pembina UMKM Mitra Sehati akan mencarikan jalan yang tepat bagaimana pembiayaan yang dapat menolong, membantu para UMKM yang saat ini memang terkendala untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga perbankan konvensional. Pak, himbauan Bapak dan Ibu untuk masyarakat dalam pemilu nanti seperti apa Pak? Ya song-song lah, pemilu adalah pestanya rakyat. Ini adalah pesta demokrasinya rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak boleh ada intimidasi, dan rakyat harus betul-betul merasakan ini adalah pestanya rakyat. Rakyat harus bahagia, bergembira, leluasa, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menentukan pilihannya. Tadi saya katakan, temuan saya di lapangan, mayoritas menyebutkan bahwa ingin ke depan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mudah-mudahan ini menjadi realitas dengan proses-proses yang membahagiakan itu. Oke, Bu, tambahan dari Bu terkait kegiatan UMKM dan konsolidasi hari ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah banyak masukan, dan juga kami dari Pak Herman sendiri Komisi 6 sudah membawa beberapa stakeholder yang terkait, termasuk dari Kementerian Koperasi dan tadi dari Bank Mandiri, sehingga kita bisa berdiskusi bagaimana langkah selanjutnya untuk UMKM yang ingin bangkit. Seperti tadi permodalan yang dibutuhkan, ada yang terkendala BI checking, kita langsung bisa berdiskusi dengan stakeholder, yaitu ada Bank Mandiri dan juga dari Kementerian Koperasi yang kedepannya juga kita akan membentuk seperti apa UMKM ini. Total Mitra Sehati ada berapa, Bu? Total Mitra Sehati untuk Kota Cirebon sendiri sudah 3.000 lebih. Wow. Indramayu dan Kabupaten sama sudah 1.000. Baru dibentuk tahun 2000 untuk Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Tadi Bu Haji bilang terkait M-Banking apa? BCG. Ya. Itu gimana? Ya, tadi sudah dikatakan oleh Bank Mandiri harus dilunasi, tetapi Pak Herman dan saya kita mencarikan solusi bagaimana UMKM yang saat ini baru tumbuh karena COVID, mereka gagal bayar, nah bisa lagi mengembangkan usahanya, dan kita akan carikan solusinya di 2024. Kabupaten Cirebon, Indramayu itu masih merah. Prabowo Gibran masih di bawah. Itu menjadi catatan PKD dari Ketua TKD kami, yaitu Pak Ridwan Kamil. 45 Pak Prabowo Subianto, ada jembatan yang bisa tidak diragukan kembali, karena ini merupakan jembatan transisional kemerdekaan menuju Indonesia kemapanan, mengisi kemerdekaan. Ini yang menjadi faktor utama. Nah, tentu ada jembatan kedua. Indonesia Emas 2045 merupakan jembatannya ada di mana? Jembatannya adalah demografi, di mana rakyatnya, masyarakatnya berusia produktif, berusia di mana mampu untuk mewujudkan
sekalian, spirit dan semangat memenangkan Pak Prabowo tentu yang adil, yang makmur, yang bermartabat. Kenapa demikian? Karena partai saya juga Mas Ahaye adalah